kadang-kadang memang ada yang khususnya pedagang ya atau reseller lah, itu mereka kerjasama dengan orang dalam lah istilahnya. Kita nggak menutup mata lah, wajar lah itu misalkan ada praktek-praktek yang mungkin menurut saya sih legal, bukan ilegal, legal, resmi tuh mereka beli kan, dan mereka beli dari toko, nggak mungkin mereka mencuri, mereka beli, cuman mungkin mereka kebetulan kenal yang sama orang kerja di dalam. Kalau lu punya akses lah, lu bisa cari ini nggak, nanti misalnya ada ya lu bayarin dulu, dibeliin atau dilebihin kan sah-sah aja, dia nggak nyuruh orang itu mencuri, enggak kan. Jadi sah-sah aja, kalau menurut saya sih nggak harus dikhawatirkan. Tapi jangan takut lah, jangan takut. Biasanya enggak, maksudnya ini banyak yang nggak kebagian gitu. Tapi nggak mungkin lah mereka ngambil semua, pasti semuanya. Makanya kan kadang-kadang ada yang nemu cihan di gantungan kan, masih ada yang nemu hot item. Masih ada kan di gantungan tuh. Nggak mungkin mereka ambil semua. Masih ada. Karena mereka juga kan tidak semua orang juga yang mau ada kerjasama itu. Jadi anggap aja oknum lah. Nah itu pentingnya, makanya kenapa harus ente fokus main, jangan ngikut. Itu biasanya yang nggak kebagian yang ngikut-ngikut tuh. Ngikut-ngikut dalam artian ini hot item. Ya. Nah, ini hot item, ini harus dicari di gantungan. Ya nggak bakal ketemu lah. Iya. Biasanya ngikut kan. Fokusannya apa dulu, sukanya apa dulu. Gitu. Kembali ke selera awalnya. Kalau bilang cari Datsun susah banget nih, Mas. Iya, susah, harus semua nyari berdasarkan bisa dijual lagi nih. Iya. Dulu zaman saya geser tinggalin Om. Iya. Kalau antik apaan sih mobil? Sekarang mahal juga ya ternyata. Nah itu. Geser jujur aja lu 2012 2013 akan main. Iya. Harga gantungan masih banyak. Nih, udah. Oh ini. Nah, ada. Sampai ngejual. Sedih kalau dengar ceritanya sedih. Ini beda video lagi ntar nih, kesedihannya. Sedih dalam artian kok enggak, sekarang harga bisa lebih mahal, lebih ada bagusnya juga sih buat yang seller terutama ya. Tapi kalau bagi gua, terutama bagi kita yang udah main di, gua sukanya ini loh. Dia nggak penting-penting amat yang harga-harga mahal gitu. Mau Datsun misalnya lah, gue nggak main kok. Dulu main pertama-tama, cuman udah gue jual semua, ya udah, gitu, nggak ada rasa ini lagi. Dulu kita Datsun ya buat balap. Wah itu. Saya masih ada beberapa yang bekas balap masih ada, walaupun mungkin kondisi lu seperti itu dijual masih laku lah. Lebih mahal daripada harga gantungan waktu beli lah pastinya. Tihan hijau, VW hijau, Tihan buat balap. Oh ya, ngomong-ngomong Tihan nih guys, kenapa? Tihan itu kan notabene kan barang susah gitu nih. Nah itu tahu dulu, bukan dulu lah, 2010 dari sampai 2010 lah, Tihan tuh jadi barang antik, jadi barang rebutan kita. Nah kalau sekarang gue bingung, Tihan hampir semua orang punya. Dulu 2010 lah, taruhlah, kita dapat Tihan tuh, banggain minta ampun. Itu kan, karena emang kan cuman dulu 25 ribuan ya, Tihan ya. Nah jumlahnya. Oh ada limitnya ya? Tihan dulu. Dan itu dibilang kalau secara literatur kan ada buku-buku yang cerita soal itu. Kalau Treasure Hunt 95 itu adanya 10.000 doang ya. 10.000 seluruh dunia katanya sih. Terus kemudian setelah 95 berarti kan 96. 96 seterusnya itu sekitar 20.000 sampai 25.000 pieces worldwide. Tapi kan itu nggak ada announcement, tidak ada. Nggak ada itu ya. Jadi hanya perkiraan orang aja segitu. Nah setelah 2010, tapi dulu pernah dapat Tihan di gantungannya. Makanya itu jadi satu kebanggaan. Kalau sekarang hampir semua orang upload di ini. Iya, semua punya nih. Cari di marketplace. Di marketplace. Enak juga kan? Kemarin kan sempat ada polemik tuh si teman saya kan si Om Cendesek dia ngasih tahu bahas tentang barang langka dan contohnya itu Super Treasure Hunt. Ada yang komen, lu bahas barang langka kok Super Treasure Hunt, lu cari WTB di Facebook juga banyak gitu. Itu gimana tuh? Super Treasure Hunt sebenarnya Treasure Hunt tuh nggak langka-langka banget. Kalau dulu bahkan ya sebelum ada super dan tidak super, itu setiap box pasti ada. Itu setiap box pasti ada dulu. Setiap box Hot Wheels itu satu set itu isi 72 pasti ada.
treasure hunt-nya. Setelah ada Supernya belum tentu. enggak, dulu kan semuanya super. Oh iya sebelum 95. Ya, enggak, setelah 95 super itu setiap kardus pasti ada. Setelah 95, 96. Bukan. Tapi emang istilahnya super ya, Om? Atau Enggak, dulu namanya Tihan- treasure hunt aja. treasure hunt aja Dan kan? juga dulu kan dulu juga gampang mencarinya. Dulu Sekarang itu juga nggak ada super kan? Treasurean doang. Cuman disebutnya aja yang Reguler. bahan karet, super. Oh, itu bukan official dari Mattel ini super treasure hunt gitu. Enggak kita yang Itu nyebut istilah kan. aja, istilah Oh, oke. aja. Karena dulu itu cari treasure hunt itu gampang. Hijau. Ini kan udah dipotong nih. Mm-mm. Dulu kan ini kan utuh nih. Lekukannya utuh. Nah, di dulu waktu 95 treasure hunt hijaunya ada warna hijau di sini. Oh, tuh. Kalau nggak salah ada hijau di sini. Jadi kalau dari gantungan dari kayak gitu kita ngintip ya, yang penting ada hijau itu udah pasti treasure hunt. Sama ini juga. Nah, enggak itu 96, Ya. 96 ininya Pindah hilang, ke dia sini. pindah ke sini. Ini hijau nih. Oh iya. Iya. Jadi kalau kita dari gantungan kita lihat dari samping hijau itu udah pasti treasure hunt. Nah, setelah ada berlakunya istilah treasure hunt ban karet dan treasure hunt ban biasa Reguler. reguler, nah itu yang ini yang mulai dibikin seolah-olah yang ban karet itu lebih sedikit. Mungkin iya, karena memang secara literatur nggak ada yang bisa menjelaskan itu. Jadi hanya orang berdasarkan mungkin yang punya kesempatan buka kardus yang banyak, dia kan bisa menghitung. Waktu itu ada teman cerita, entah udah disorot, dia bilang saya bukan 60 kardus, yang ada ban karet cuma 5, 5 kardus. 60 kardus Cuman 5 kardus yang ada gitu ya. hanya dapat 5 tihan. Ada 5 Nah, tihan. jadi kan berarti kan tidak semua kardus ada tihan. Sedangkan dulu sebelum ada eranya yang ban reguler dan super tihan, itu setiap kardus pasti ada. Hmm. Bisa jadi yang 60 tadi ada yang non supernya yang dianggap nggak treasure hunt. Kadang-kadang memang yang ban treasure hunt ban biasa kan dianggap bukan treasure hunt juga. Dan mulai 2012 hilang nih hijaunya. Ya hijaunya ganti. Disamarin, Disamarin jadi sama ke series. sama ke series, jadi susah. Itu untuk ngindarin juga pemain yang di warung-warung itu. Kalau lihat hijau, diumpetin sama dia kan. Nah, sekarang yang hijau ganti ke mobil fantasi. Dibohongin. Banyak lah istilahnya di kamuflasenya itu. Iya. Dan kan? sekarang kalau secara jumlah limited nggak sih? Nah, itu nggak tahu sekarang. Nggak jelas, Super jadi treasure hunt-nya ya maksudnya. diperkirakan ya itu tadi sekitar 25 ribuan. 25 harusnya. Karena gini, reguler bahkan kan kita edisi reguler mobil biasa, bukan treasure hunt, bukan apa, kita nggak pernah tahu ini diproduksi Sebetulnya jumlahnya berapa ya? Tapi minimal kalau kita ngitung minimal 100 ribu. Kalau bayangan saya itu minimal mobil ini ada 100 ribu piece 100.000 piece. Sepanjang produksinya dia gitu ya? Atau per tahun? per produksinya dia. Per produksi ya? Per tahunnya. Per Jadi varian ini. variannya mungkin dia bikin 100 ribu. Karena gini kalau kita ngitung waktu itu treasure hunt ada 10 ribu, nggak mungkin ini hanya 10% kan. Anggapnya misalnya 10% ya berarti segitu. Berarti bisa jadi sekarang lebih. Gitu ya. Dan sekarang kayaknya Semua teman punya. semua teman, nah itu Pusing gua. saya juga kadang tergelitik sih Om, kayak ngumpulin treasure hunt tuh yang dibanggain effortnya atau duitnya sebetulnya gitu ya. Lu punya duit bisa beli gitu. Ya, Bisa kan? beli. Kan gitu. Ya semua juga Punya bisa duit. sih, cuman ya kalau Hot Wheels kan identiknya hunting ya, nyari ke sono kemari. Ya itu masing-masing sih, semua punya, Bebas. pasti punya alasan tersendiri gitu ya. Ya, semuanya punya cara, punya ini. Ya kita pun di sini ya sekedar sharing aja lah. Ini mah Ini mah cuma ngobrol ya kan, Ngobrol nanya doang. yang tentang dulu kan. iya. Soalnya kan saya newbie juga, bukan newbie maksudnya. Kalau newbie ntar dimarahin lagi. Maksudnya ini kan kebetulan pas banget ketemu dengan senior gitu sekalian curhat Sebenarnya biasa aja baru sih, tanya. nggak ada senior. Duluan aja. Dia nggak senior namanya Om. Enggak, takut banyak yang itu, mana malah kita bilang. Soalnya kalau di hobi gini siapa aja guru sih Om ya. Walaupun Iya. baru main 3 hari yang lalu juga kalau dia punya pengetahuan juga kan guru juga ya. Ada yang namanya kamus berjalan kalau di kita.
mau nanya apapun, kayak contohnya Om Gunawan tuh mau nanya tentang apa, Tomika, wah itu di luar. Terus saya misalnya ada yang mau jual Tomika, gue cuma ngambil fotonya, nanya, Gun ini gimana? Ambil. Kalau itu tinggalin aja kayak gitu ya, gue tinggalin. Gitu. Itu pasti berdasar pengalaman gitu ya. Betul. Nah itu memang yang mungkin yang perlu kita itu perlukan itu adalah carilah informasi sebanyak-banyaknya. Bisa googling, bisa beli buku. Nah kalau dulu tuh orang dulu biasanya demen main buku. Ya. Kalau yang sekarang borong-borong. Karena dari buku juga agak susah, orang larinya ke e-books kan, e-books ataupun googling di internet. Tapi kan googling internet kan dinamis, artinya selalu bisa berubah. Lagi luarnya doang dia. Tapi kalau buku kan orang untuk merubah dia harus nyetak lagi atau harus Iya. bikin ralat segala macam. Jadi pastinya Lebih valid Om ya. lebih valid kalau menurut saya. Karena di wiki juga kita bisa menyunting sendiri kan gitu. Jadi terus kalau masalah kayak super treasure hunt yang unspoon gitu atau unrevet sih bilangnya. Nah itu istilah aja. Kalau saya sih lebih cenderung bilangnya unspoon ya. Unspoon. Oke. Unspoon itu kan unspoon itu dari kata spin. Spin itu kan diputar, unspoon berarti kan belum diputar. Ini apanya nih Om kalau buat pemula nih Om? Kelingan. Jadi Nah, jangan lulus. ambil ngelus. Jangan kok ya boleh Ini pakai itu. beda. Ini jangan apa kan sama aja. Sama aja sih. Nah, ini kan udah ditunjukin. Ini kan kelingannya udah diputar. Oh namanya ini keling gitu ya, Iya. istilahnya itunya ya. Ya, Kayak revet. Fred. revet atau pengunci lah gitu ya. Apa kayak tonjolan. Kalau kita Gitu. biasa bahasanya itu paku keling. Paku itu. Ya, bener, bilangnya paku keling kan Paku istilahnya. Oh namanya paku revet ya biar Ya. lebih mudah gitu ya. Nah, cuman kan agak yang rancu itu adalah menurut saya ya, menurut saya bukan sok selalu merasa bahasa. Ada yang bilang kan unrevet dengan unspoon. Kalau saya bilang kalau yang kayak gini bilangnya unspoon. Karena memang coba saya lihat tunjukkan. Nah nanti aku zoom sendiri. Ya, karena memang belum dikeling, Itu yang belum error. diputar. Iya. Ya, maksudnya harus menunjukkan Kayak yang belum di lock gitu ya. Iya. ya belum jadi pipih seperti ini kan. Belum dikunci lah. Nah, kalau unrevet itu kalau menurut saya udah begini, Dibuka. saya buat dibuka jadi unrevet. Oh, Kan aslinya kan oke. revet kan keling. Revetted itu kan ini dikeling. Unrevet kan berarti kelingannya dibuka gitu. Dibuka. Oke. Gitu. Kalau menurut saya sih cuma nggak tahu lah. Mungkin kita perlu tanya ke ahli bahasa ya, ahli bahasa Berarti Inggris. kalau unspoon itu dari sananya gitu. Om, Belum ya? dikeling. Udah kayak gini belum dikeling. Belum diputar kelingannya belum berkembang, belum dimekarin buat belum kunci mekar lah, gitu. belum. Kalau unrevet Kalau unrevet, udah di revet kita buka. dia udah di revet tapi kita buka. Itu menurut istilahnya. Jadi kadang-kadang gini, karena pada saat saya ngobrol begini sama orang-orang khususnya orang-orang dari luar, kalau saya bilang unrevet ya do you mean unspun? Unspun unspun or saya lupa Inggrisnya. Tapi karena bayangan berarti revet itu dengan unrevet dengan unspun itu beda berarti ya. Sebenarnya bebas aja sih. Ini kan cuman ini aja. Cuman Menurut dia. Menurut hasil Iya. Pengalaman dari ngobrol Om. sama orang di luar lah khususnya. berarti itu mestinya ada satu proses terakhir ya Om ya. Pengunciannya itu kan. Iya kan kalau di laptop Sinyum kelihatan tuh dia. Jadi begitu begini nanti ada mesin ke bawah, dia muter jadi ngembang gitu. Jadi kayak kalau yang biasa nukang tuh bisa main paku keling tuh pakai cetak lepas ininya tuasnya Kunci. dikunci. Nah ini kan udah revet nih, revet. Kalau kita buka ya namanya unrevet. Unrevet berarti ada kesengajaan dari kita sendiri Ya, gitu ya. dari yang udah dikeling kita ini. Tapi kalau yang belum di revet atau belum dikeling itu lebih cenderung bilangnya unspoon. Unspoon. Karena memang ini kan unspoon nih. Berarti kita sepakat unspoon ya untuk model gini ya. Tapi Ini untuk kebetulan error aja. nah ini error nih masih dalam blister Walaupun tapi mungkin di pasar istilahnya pasar teman-teman kolektor ada juga yang jual kondisi terurai gitu.
kita nggak menutup mata untuk itu. Nah kalau dari value gitu Om, apakah itu Unspun itu akan menurunkan value dari Hot Wheels gitu? Kembali ke selera aja. Misalnya kalau ada Super Treasure Hunt yang Unspun kita punya gitu, Ya tergantung lu, loose apa carded. loose, misalnya loose. Kalau loose mungkin kita masih tanda tanya, tapi kalau carded seperti ini ya mungkin ya, lain cerita. Kalau lulus ya harusnya kan nggak keluar gitu. Nah. Kok bisa keluar? Kita itu terus kalau kita punya halal nggak ya itu tergantung masing-masing Ya lah. masing-masing. mati aja lah. Mati aja lah. Karena ini apa ya kayak bagian dari kita hobi itu banyak yang gini-gini juga kan kadang juga. Ya logikanya mau ini belum ini lulus keluar tapi terus dijualin ya itu harusnya kan nggak keluar itu mobil. Ya kalau secara logika kita misalnya punya pabrik gitu ya, Kok mestinya bisa keluar itu? belum kita jual yang model gitu Tapi ya, tabung nggak? Ya apa bebas aja ya. Bebas. Terserah. ada tabu lagi nih guys masalah prototipe ya. Ya, Itu prototipe itu ceritanya gimana sih Om? prototipe itu Penting aja nih. ya, prototipe itu sebenarnya kan adalah namanya prototipe. Prototype. Nah, jadi Kamu bahas nggak? kayak sampel. Bahas. Nggak maksudnya siapa tahu mau dibahas Om Oh gitu. wow itu mah. Nah, Jadi kalau kita lihat di dulu saya sempat screenshot ya dari Instagramnya Hot Wheels Dream Team. Mereka memang ada step-step untuk bikin itu mulai dari first shot, kemudian EVP engineering, final project, first engineering. Pokoknya ada tahapan-tahapannya. Anda teman-teman bisa carilah di Hot Wheels Instagram Hot Wheels Dream Team, mungkin postingan sekitar bulan 1 tahun yang lalu lah di Instagramnya dia. Itu ada step-stepnya. Jadi prototipe itu sebenarnya bisa dikatakan kayak first shot atau sebelum first shot. First shot itu Ya itu yang baby skin lah. bukan. First shot itu memang adalah gender biscuit. oke. Nih, first shot ini kayak gini nih. Contoh matchbox. Matchbox pernah ngeluarin, jadi Oh iya, dulu Matchbox kurang ngeluarin Om ya. ya, ini Matchbox keluarin dari ini. Matchbox sama Johnny Lightning yang keluar. Nah, ini namanya first shot. First shot itu kalau kita bilang sekarang itu kayak zamak gitu lah ya. Cuman first shot itu artinya first edition. Jadi sebelum jadi finalnya seperti ini first editionnya. Ini first edition, ini first shotnya. Jadi sebelum jadi ini itu dibilang prototype. Pas sebelum jadi ini namanya prototype. Nah, Oke. first shot itu untuk meyakinkan bahwa finalnya itu udah sempurna sesuai yang diharapkan. Oke. Nah, Hot Wheels yang termahal di saat ini kan yang namanya apa? Beach Bomb itu. Oh iya. Itu pun kan prototype, bukan barang reguler, bukan barang yang sudah beredar. Jadi memang kalau kita bilang yang sudah beredar yang termahal, mungkin kita perlu googling lagi apa ya, karena memang ada juga yang termahal satu lagi yang Camaro Oh, Swarovski kalau nggak salah. Oh itu yang dikasihin berlian. Ya itu yang bikin mahal kan berliannya, bukan Berliannya, mobilnya bukan gitu. mobilnya. Jadi kita harus cari dulu ini apa, mungkin kita perlu googling lah apa satu yang termahal itu, yang maksudnya reguler tapi jadi mahal.